Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Nur Cahya. Saya akan mempresentasikan perancangan sistem stok opname barang yang berbasis Java Nesbin pada PT Sumber Avaria Trijaya Tbk cabang Parung. Ini untuk tugas akhir saya, tugas skripsi saya untuk mencapai gelar sarjana. Nama saya Catur Nur Cahya. NPM 2017-4350-1177. Sebelumnya saya juga berterima kasih dengan Bapak Reko selaku pembimbing materi saya dan Ibu Julaiha selaku pembimbing teknik saya. Yang pertama, kita akan melakukan login pada aplikasi. Nah, di sini apabila belum terdaftar di aplikasinya, kita bisa mendaftar silakan klik daftar untuk mendaftar. Nah, kita bisa menuliskan nicknya. Contoh kita nick 1604 1215. Namanya Naufal contoh. Tanggal lahirnya terserah mau diisi apa. Jabatannya contoh kru atau cos. Passwordnya saya bikin 23. Alamat Jakarta. Kita save. Nah, username telah ditambahkan. Kita close dan kita login. 1603 12 15 1604 tadi ya. Kita enter. Nah, itu akan muncul nama Naufal, jabatannya COS. Setiap kita enter dia akan muncul otomatis. Passwordnya 23. Kita melakukan login. Nah, di sini tampilan saya pertama kali yaitu aplikasi saya tentang sistem stok opname. Sistem stok opname sendiri yaitu di berbagai macam pengolahan melalui sistem stok opname. Jadi sebelum kita stok opname itu pasti ada masternya yaitu data barang. Nah, data barang tersendiri ini yaitu gimana cara kita apabila ada barang baru, barang belum terdaftar, kita bisa nambahkan barang tersebut. Kita tambahkan contoh value yaitu ID barangnya. Kita bikin G008 itu tuh. Nama barangnya Yakul. Dan kategorinya kita bikin drink food. Contoh ya kan, drink itu minuman, satuannya mili. Kita kuantitinya coba 35. Harga pokoknya 8.000. Harga penjualnya 10.000. Save. Nah, ini berhasil ditambahkan. Kalau udah berhasil ditambahkan, coba kita exit. Nah, ini akan muncul nih G Yakul satuannya mili 35, harga pokok 10.000. Selanjutnya nah, ini kan tadi sudah ditambahkan tuh Yakul. Ini udah ada kuantitinya, harga pokok itu harga kitanya dari suppliernya. Sedangkan harga penjualan kita di penjualan kita jadinya untung 2.000 nih contoh kalau kayak di sini kan. Nah, kita exit. Nah, kita ada data kategori. Kalau data kategori di situ kan kategori itu masing-masing, setiap ada penambahan kategori kita bisa menambahkan lewat sini. Contoh tambah gitu. Nomornya nomor 5 gitu. Kategori kategorinya yaitu contoh sari roti, drink food contoh kategorinya food. Satuannya kalau food itu biasanya gram, contoh gram.
kita save. Oh, ini udah ada, berarti kita ini kan tambah 5, 6. Maaf, kita ulang lagi, kita tambah contoh nomor 7, kategorinya yaitu breakfast. Satuannya yaitu kita pilih breakfast yaitu gram, contoh gram. Kita save. Nah, berhasil ditambahkan tuh. Nah, ini akan mendapatkan breakfast gram gitu kan. Nah, tadi kategori tadi itu juga bisa untuk menambahkan di sini sangat berguna banget nanti pas pada waktu transaksi di penambahan barang nanti ada kategorinya juga, di penjualan juga gitu. Nah, di sini nih yang penambahan data barangnya di sini nih. Nah, nanti akan muncul kategorinya ini. Nah, ini kategori ini. Breakfast, satuannya otomatis gram gitu. Nah, ini ada data keterangan retur juga. Nah, ini bisa menambahkan seumpama kita atau penambahan nih contoh ada apa keterangan retur baru nih contoh yaitu kita tambah dengan yaitu 8 retur bos. Retur bos. Seumpama ada kategori keterangan retur baru, kita bisa menambahkan lewat sini. Kita save gitu, berhasil ditambahkan. Nah, kita akan muncul retur bos gitu. Barang-barang apa yang bisa diretur dengan keterangan retur bos gitu, contohnya kayak gitu. Kita exit. Nah, di sini juga ada data supplier. Nah, setiap supplier baru yang masuk kita bisa menambahkan lewat sini juga nih. Nah, contoh 5 suppliernya contoh supplier baru dari Yakult contoh kan. PT Yakult Indonesia. PT Yakult Indonesia. Kita save, bisa ditambahkan, kita keluar. Nah, ini PT Yakult Indonesia gitu kan. Nah, ini juga berguna untuk supplier pada waktu saat penerimaan barang gitu nanti. Nah, di sini ada data user juga. Nah, tadi kan saya menambahkan Naufal tuh. Nah, di sini terdaftar otomatis di sininya. Di data user, kita bisa melihat data user di sini. Bisa menambahkan karyawan baru lewat sini juga gitu. Nah, kita ke transaksi penerimaan barang. Nah, di sini penerimaan barang saya bikin tampilannya kayak gini. Ini nomor transaksinya saya bikin otomatis. Ada tanggal penerimaannya, contoh tanggal sekarang tanggal 23. Nah, supplier barangnya contoh PT Yakult Indonesia nih. Faktur barangnya 1008 contoh. Faktur barang 1M S001. Biasanya itu faktur barangnya itu sesuai dengan di nomor faktur ketika datang barangnya. Nah, di sini bisa cari ID barang, kita bisa klik cari. Nah, contoh Yakult, itu kan contoh nama barang. Nah, kita bisa enter. Ketika di enter dia akan muncul otomatis. Di sini ada namanya barang Yakult dan harga pokoknya segini. Nah, kita input aja kuantitinya, datang barangnya berapa nih? Contoh 80. 80 Yakult ini datang ke toko nih. Nah, kita enter. Nah, totalnya ini kan harga pokok. Setiap penerimaan barang tuh pasti harga pokok gitu kan. Soalnya kan harga aslinya dari suppliernya. Kita save. Nah, berhasil ditambahkan. Dia otomatis akan tambah di sini nih. PT Yakult Indonesia. Ini keterangannya di tabel di sini. Kalau sudah nih kita exit nih contoh. Kita lihat di data barangnya. Nah, ini saya bikin update otomatis. Tadi kan kuantitinya 35. Setiap ada penerimaan barang
dia akan bertambah sendiri. Contoh 35 ditambah 80 menjadi 115. Apabila tidak update kita bisa refresh gitu. Nih. Jadi saya bikin update otomatisnya itu lewat XAMPP-nya itu, lewat MySQL-nya. Saya bikin codingan di situ. Jadinya bisa otomatis dan bisa sistem terupdate gitu. Nah, di sini saya juga ada retur barang. Nah, retur barang contoh nih. Kita akan meretur tanggal 23 ini contoh nomor fakturnya kita bikin RM 001 ini 006 contoh. Ini nomor faktur kita akan meretur, nanti bisa dicetak gitu. Nah, di sini kita keterangan contoh kan datang barang Yakul nih, ya barangnya tuh ternyata ada yang rusak gitu. Kita tuh bisa mereturnya gitu kan. Kita input di barang rusak. Nih di suppliernya kita pilih PT Yakul Indonesia, kita bisa meretur ke Yakulnya gitu sesuai dengan data kita ini. Nah, value barangnya kita bisa cari juga di sini, klik. Kita bisa enter. Nah, harganya tadi kan 8.000 ke penjualan itu, harga pokok. Nah, kita bisa returnya contoh 80, rusaknya ada 5, ada 15 contoh, 15 rusak. Kita enter, nah kita save dari sini. Oh, berhasil. Retur berhasil kan. Nah, dia akan muncul di sininya. Nah, setiap habis meretur, kita bisa ngecek nih di sininya. Ini tadi berkurang, jadi berkurang stoknya, jadi berkurang 15 nih. Data barang. Nah, tuh stoknya jadi 100 kan. Jadi dia otomatis berkurang sendiri gitu. Jadi tidak merugikan toko dan tidak merugikan supplier juga gitu. Nah, ini di dalam aplikasi sistem stock of name yaitu ada penjualan gitu. Penjualan ini yaitu contoh nih, nanti stoknya bakalan berkurang setiap barang terjual di sini nih. Nih, kita masuk langsung ya di penjualan. Ini saya bikin tabel kayak gini, saya bikin login. Contoh nih ya kan, 26. Kita yang novel aja tadi ya. Novel tadi 23. Kita login. Nah, dia akan muncul nih namanya di sini novel gitu kan. Nah, kita di sini bisa menambahkan dari sini. Nah, kita ada yang beli nih, barangnya apa aja yang ada yang beli, customernya ada yang beli nih. Nah, contoh Yakul nih, kita klik di sini, kita enter. Ini harga jualnya dia. Contoh yaitu 5. Gitu kan. Nah, contoh 5. Nah, kita enter. Ini 5, kita tambahkan. Jadi stoknya terakhir 95. Nah, kita coba ada yang nggak beli 5, dia bakalan berkurang apa enggak, nanti kita lihat ya. Nah, kita ada yang beli lagi nih Citato contoh kan. Kita enter. Ini 6. Contoh ada yang beli 6. Kita tambah. Nah, terus ada yang beli lagi contoh ini barang belanjaannya, dia semua barang belanjaannya, kategori lah barang belanjaan gitu. Dari sini klik, kita enter. Contohnya 10 gitu. Dan totalnya ini 278.000 ya. Nah, sama duitnya yang kita terima yaitu 300.000 contoh nih. Kita enter, kembalinya kan 21.000 nih kan. Jadi setiap enter ini dia otomatis muncul kembalinya sendiri. Kita tambah, kita cetak nih struk penjualannya dia gitu. Nah, ini kan. Nah, di sini saya bukti struknya kayak gini. Transaksi ini namanya tadi kasirnya Noval, semua ada kesalahan nih, ada komplain, bisa komplainnya ke kasirnya gitu kan. Contoh. Ini tanggalnya, dia otomatis tanggal penjualannya.
Ini tadi value yang kejual nih, set quantity 5, 6, 10 gitu kan. Ini kembaliannya gitu kan. Ini salah satu contoh bukti transaksinya. Nah, kalau sudah kita lihat nih di data barangnya. Nah, kita refresh. Nah, kan 95 tuh saya bilang tuh sekarang jadi 90 gitu. Tadi juga ini juga berkurang. Nanti ada riwayat penjualannya. Dia di laporan buy center. Nanti riwayat penjualan ada juga tuh di laporan. Nah, ini yang proses finishingnya yaitu stock of name. Jadi setiap ada keluar masuk barang, penerimaan barang, retur barang, penjualan, di proses akhirnya kita menggunakan stock of name. Stock of name yaitu salah satunya untuk mencocokkan antara fisik dengan datanya gitu. Contoh kita klik stock of name-nya nih. Nah, ini. Mencocokkan datanya nih. Nah, contoh kan di data kan ini kan contoh Yakult kan ada 90 nih kuantitinya nih. Nah, pas kita mulai stock of name-nya cuma sekarang tanggal 23. Nih, tanggal 23 kita melakukan stock of name. Value barangnya nih contoh nih. Saya ambil aja nih dari sini. Kita copy. Kita enter. Nah, pas kita hitung tuh ternyata ada yang hilang nih. Hilangnya contoh nih ada kuantitinya nih, kuantitinya kita kuantiti fisiknya. Tinggal 85 pas kita hitung gitu kan. Nah, di sini kita bisa meminimalisir kehilangan dan bisa untuk kedepannya gimana caranya biar gak hilang lagi gitu. Itulah fungsi dari sistem stock of name sendiri. Kita enter. Nah, selisihnya kan 5 tuh. Dia selisihnya 5. Nah, berapa sih kerugian kita 5? Nah, sekitar 40.000 kita rugi sendiri gitu dari harga pokoknya tuh. Karena harga pokok itu harga kita aslinya dari supplier ke kitanya gitu. Kita save nih. Ini berhasil ditambahkan ya contohkan. Nah, ini salah satu fungsi sistem stock of name, yaitu untuk meminimalisir kehilangan juga ya, untuk meminimalisir kerugian juga iya, sama untuk mengetahui berapa kerugian kita gitu kan. Kita udah kehilangan berapa gitu, contoh kayak gitu kan. Nah, kita bisa keluar. Nah, ini terakhir ya, ini laporan yang ditujukan kepada kepala tokonya gitu. Ini laporan data barang, setiap pemasukan barang ini ada di sini semua. Kita bisa cetak. Ini data barang, saya bikin tabel kayak gini. Nah, ini selaku kepala tokonya, milik Novita gitu kan. Nih contoh ini data barang yang masuk tadi ada Yakult, dia masuk di sini semua gitu. Nah, kita bisa di penerimaan barang juga. Tuh, tadi ada tanggal berapa nih menerima Yakult, nih kan di sini ada laporannya semua di sini kan. Jadi kita bisa melihat laporannya dari sini gitu. Ini ada retur barang juga. Tuh. Retur barang, setiap kita retur pasti ada laporannya tuh di sini. Ini salah satu laporan stoknya nih. Itu berkurang 15 gitu kan. Kok bisa berkurang? Ternyata dilihat historinya ada retur gitu. Kita bisa ngelihatnya dari sini. Contoh kayak gitu kan. Nah, ini tadi yang penjualan tadi nih. Nih tadi ini penjualan tadi nih. Kita bisa melihat nih histori kejualannya ini 5, 6, 10 gitu kan. Ini histori penjualan stoknya gitu kan. Kita bisa lihat dari sini juga nih. Ini transaksi penjualan dan ini transaksi stock of name. Nah, ini itu salah satu. Ini ada yang barang yang ngeplus gitu kan, ternyata ada yang lebih nih, lebihan gitu. Itu kayak gara-gara ada yang curang nih kasirnya nih, kadang kayak gitu kan. Contoh bisa mengetahui dari sini juga nih, kok bisa nih barangnya lebih gitu kan. Nih, ini yang minus-minus, contohkan barangnya selisihnya gitu.
Kita bisa laporan stoknya itu dari sini gitu. Saya bikinnya itu dari sini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini salah satu aplikasi yang saya bikin untuk tugas akhir saya untuk mencapai gelar saya, yaitu gelar sarjana. Terima kasih untuk Pak Reko selaku mentor pembimbing saya, dan Bu Juleha juga untuk selaku pembimbing kedua saya, dosen teknik saya gitu. Terima kasih untuk semua. Semoga aplikasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.